jumpa lagi di channel Doni Mars. Gue Doni akan sharing-sharing ke kalian terkait cara belajar gramatika bahasa Inggris dengan beberapa metode untuk mempermudah menghafal ataupun memahami bagian-bagian atau part-part dari grammar atau gramatika bahasa Inggris ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar menghafalkan pronoun atau kata ganti. Nah, sekedar mengingatkan di video sebelumnya itu kita sudah belajar bagian jenis kata. Di situ ada pronoun ya atau kata ganti ya. Kata ganti untuk apa? Ya untuk noun, untuk kata benda gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi pronoun atau kata ganti, gue mau coba ingatkan dulu bahwa struktur kalimat ya dalam bahasa Inggris sebetulnya tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dulu kita belajar bahasa Indonesia, kita mungkin pernah dengar istilah SPOK, SPOK ya, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Strukturnya seperti itu ya. Subjek, saya, predikat atau kata kerja itu kan saya makan, objeknya apa? Nasi ya. Keterangan tempat, saya makan nasi di dapur. Saya makan nasi tadi pagi. Nah, itu keterangan waktu gitu ya. Sebetulnya dalam bahasa Inggris nggak beda jauh ya, polanya seperti itu juga. Hanya yang membedakan adalah auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Jadi polanya adalah subjek, ya, auxiliary verb atau kata kerja bantu, predikat atau verb, ya, kemudian objek, lalu keterangan. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya subject, auxiliary atau aux, ya, auxiliary verbs, kemudian verbs 1, 2, 3 and in gitu ya, verb 1, verb 2, verb 3, verb in. Kemudian ada object and then complement atau keterangan. Nah, jadi hampir mirip ya sebenarnya. Nah, jadi masalah nih aux-nya ini nih. Nah, nanti yang terkait dengan auxiliary verbs itu ya nanti akan coba juga kita bedah ya. Kita coba hafalkan dan pahami. Namun di video kali ini kita belajar pronounnya dulu atau kata ganti yang terdiri dari subjek, objek, subjek milik, objek milik. Dalam bahasa Indonesia nggak ada tuh istilah subjek milik, objek milik. Karena dalam bahasa Indonesia pelafalan penulisannya yang dipakai ya itu aja. Contoh dalam bahasa Indonesia dulu ya. Misalnya subjek aku ya, orang pertama tunggal nih, aku atau saya. Saya atau aku itu bisa dipakai sebagai subjek iya, sebagai objek iya, sebagai kepemilikan iya atau posesif gitu ya. Itu bisa juga. Contoh misalnya sebagai subjek, aku bermain bola. Sebagai objek, mereka mengejar aku. Ya, kemudian ada lagi, buku ini milik aku. Ya, aku mempunyai buku ini milik aku. Ini adalah buku aku. Ya, jadi sama-sama aku, AKU gitu, tidak berubah gitu. Sama-sama saya, SAYA, sama-sama dia, DIA. Apalagi dalam bahasa Indonesia, dia itu ya dia aja, mau laki-laki mau perempuan, ya dia gitu. Tapi dalam bahasa Inggris laki-laki dan perempuan juga dibedakan gitu tuh. Nah, contoh misalnya, kita ke bahasa Inggrisnya nih, yang beda seperti apa contohnya? Contoh aku tadi dalam bahasa Inggris saya atau aku, I, ya, tapi I itu hanya bisa dipakai untuk subjek, nggak bisa sebagai objek gitu. Apalagi kepemilikan gitu ya, ya misalnya dia berbeda. I, me, mine sama mine, nah itu berbeda tuh. Nanti akan gue tampilkan slide-nya ya, supaya kalian bisa melihat dan lebih mudah menghafalkannya. Tapi sebelum ke sana gue jelaskan dulu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Termasuk yang jamaknya juga sama ya. Yang jamak tuh misalnya kayak we, kita gitu ya. Objeknya tuh us, lalu ada our, ada ours. Nah, itu berbeda lagi tuh ya. Jadi itulah yang menyebabkan dalam bahasa Inggris ada 4 ya, ada subjek, ada objek, ada subjek milik, objek milik. Nah, subjek objek milik inilah yang kita kenal sebagai possessive pronoun. Ya, possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Ya. Nah, kita akan menghafalkan lebih tepatnya, menghafalkan apa saja yang menjadi bagian dari pronoun itu. Ya, tepatnya ada 28 pronoun, 28 kata ganti ya. Masing-masing subjek 7, objek 7, subjek milik 7 dan objek milik 7. Nah, gue akan menggunakan metode kinetik ya dalam membantu kalian menghafalkan pronoun ini.
Karena gini, mungkin kalian ingat ya waktu sekolah pernah diajarkan oleh gurunya menghafalkan subjek itu misalnya Dewi Ayu Hisiit atau Ayu Dewi Hisiit. Terdengar mudah untuk dihafalkan karena mirip nama cewek ya, mirip nama perempuan gitu ya, gampang banget dihafalin. Tapi yang jadi masalah pronoun nggak cuma itu aja, nggak cuma subjek aja, ada objek juga gitu, ada subjek milik, ada objek milik. Nah yang jadi masalah ketika kita dulu belajar, gue sendiri nggak pernah ngalamin, nggak tahu kalau kalian, itu kayaknya guru-guru kita nggak pernah ngajarin objek dan subjek milik objek milik dengan nama orang, ya kan? Nah itu yang menjadi menurut gue, nah missing linknya di situ tuh. Makanya akhirnya kita cuma hafal subjeknya doang. Oh ya subjek tahu gitu ya, Ayu Dewi Hisiit gitu. Pas objek itu kan yang as, mi, dem, lupa. Nah itu sering terjadi. Apalagi ketika ditanya kepemilikan, my book, my car, his pen, her, she, aduh lupa. Ujungnya lupa lagi gitu. Kenapa? Ya karena metodenya nanggung gitu tuh. Metodenya nanggung. Harusnya kan sebuah metodologi itu harus konsisten. Kalau misalnya dia mengajarkan menggunakan nama orang, ya Ayu Dewi Hisiit, ya harusnya objeknya juga nama orang dong gitu tuh. Dilatihkan dengan nama orang, tapi kan susah ya. Objek itu nggak bisa jadi nama, agak susah untuk nyari nama orang yang gampang diingat gitu. Apalagi subjek milik, objek milik gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan metode kinetik ini, kinetik yang menggunakan memanfaatkan gerak tubuh ini, ya, gerakan tangan lebih tepatnya, kita akan lebih mudah menghafalkan. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita hafalkan subjeknya dulu. Ayu Dewi Hisiit ini kita hafalkan. Ya. Kita coba hafalkan ulang. Oke. Ikutin gerakannya ya, ikutin gerakannya. Disiplin dengan gerakannya. Nah, teman-teman di rumah, gue minta untuk disiplin dengan gerakannya. Kalau sudah hafal sih ya sudah, gitu, kalau sampai gerakan. Termasuk di video-video sebelumnya, tolong disiplin dengan gerakannya atau hafalannya, ya, atau keywordnya, gitu ya. Oke, subjek. I, you, we, they, he, she, it. Ulangi ya. I, you, we, they, he, she, it. Nah itu subjek. Kalau mau cepatnya I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, they, he, she, it. Itu kalau udah lancar dan cepat. Ya kalau udah lancar sih ya udah I, you, they, she, it, I, you, they, she, it. Ya seperti itu. Tapi gerakan ini akan membantu kita untuk menghafalkan I, saya, aku, nih nunjuknya ke sini. You, Anda, kamu, nggak mungkin ngomong Anda atau kamu, tapi nunjuknya kemana-mana gitu ya, atau ke sini. Kamu mau kemana? Tapi nunjuknya ke sini. Kan nggak mungkin. Ya, jadi sangat logis ya. You, we, kenapa simbolnya dua tangan? We, karena jamak ya lebih dari satu. We, they juga sama. Ya, they. Lalu he, dia laki-laki, turunkan tangan kanannya ke samping. He, she, tangan kirinya turun, she, lalu it. Kalau kalian ingat video tunggal jamak, it juga kan simbolnya seperti ini ya. This is, that is, it is. These are, those are, they are. Jadi simbolnya sama tuh, konsisten, nggak berubah. It sama they itu begini. Nah itu subjek. Bagaimana cara menghafalkan objek, subjek milik, objek milik? Nah, gue kasih pertanyaan deh. Lebih enak menghafalkan 4 kali atau 2 kali? Ya pasti pakai yang cepet dong, 2 kali ya kasih. Kalau satu-satu kan butuh waktu lagi tuh. Oke, makanya syarat untuk menguasai pronoun adalah hafalkan subjeknya seperti yang tadi udah gue contohkan, I, you, we, they, he, she, it. Lalu hafalkan gerakan berikut ini. Kita mulai. I, me, my, mine. I, me, my, mine. Ya, I, me, my, mine. Yang mendatar. Nah, ini slide-nya kalau sudah tampil kelihatan tuh. Nah, jadi hafalkan mendatar. Kalau subjek tadi kan menurun tuh, subjek I, you, they, she, it. Nah, yang mendatarnya tuh kalian hafalkan. I, me, my, mine. Nah, oke ya. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan. You, your, yours. We, us, our, ours. They, them, their, theirs. He, him, his. She,
she, her, hers. It, its. Oke. Jadi intinya menghafalkan subjek dan teman-temannya. Ya. Are you with it dan teman-temannya kita hafalkan, kita latihkan. Jadi kalau kalian udah hafal are you with it ya, are you with it itu gampang. Kita hafalkan teman-temannya. I, me, my, mine. Subjek, objek milik, objek milik. 1, 2, 3, 4. I, me, my, mine. You, your, yours. We, us, ours. Aduh lupa habis video. Gak mungkin lupa. I, we, they, oh they. They, them, theirs. He, him, his. Aduh lupa lagi. I, we, they, he, she. Oh ya, she, her, hers. Gak mungkin lupa tuh. It, its. Nah itu ya. Jadi itu cara menghafalkan dengan cepat pronoun atau kata ganti. 4 part itu subjek objek milik objek milik dikali 7 berarti total berapa? 28 kata ganti kita hafalkan dengan cepat. Kuncinya sebetulnya disiplin ya. Mau melatihkan ini entah itu mirroring sendiri di kamar ada cermin gede ya kalian hafalkan saja. Dan karena ini bentuknya video, kalian bisa putar-putar ulang ya, atau kalian bisa download, atau kalian bisa rekam ulang atau apapun itu, alihkan menjadi MP3 atau gimana, sehingga contoh-contoh yang gua sampaikan bisa kalian dengerin atau bisa kalian tonton dimanapun kapanpun berulang-ulang, sehingga nanti kalian akan terbiasa gitu, sehingga materi kali ini misalnya pronoun, kalian akan bisa menghafalkan dengan cepat. Nah kemudian fungsi pronoun ya itu tadi ya sesuai dengan partnya gitu, subjek di awal kalimat, objek, kemudian subjek milik itu untuk kepemilikan, objek milik untuk kepemilikan gitu ya. Jadi kalau kalian sudah hafal pronoun maka menempatkan SPOK-nya itu tadi atau lebih tepatnya kalau bahasa Inggris S auxiliary verb, kemudian ada objek dan complement-nya, keterangannya itu akan ya lebih mudah lah gitu ya kalau sudah hafal. Jadi kita tinggal memilih posisinya, jangan sampai salah, tinggal itu aja gitu. Tapi hafal dulu. Tapi kalau belum hafal sama sekali atau belum ngerti emang pronoun itu apaan gitu, kata ganti emang buat apa, nah itu repot tuh. Nah makanya gue harap dengan video ini bisa membantu kalian untuk menghafalkan kata ganti atau pronoun. Jangan lupa diulang-ulang terus kalau memang kalian pengen menguasain dengan cepat kata ganti atau pronoun tersebut yang tadi barusan dilatihkan. Oke, itu aja video dari gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sorry kalau ada kesalahan kata dari gue ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.